Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Rival Eka Anggoro. Saya dari Teknik Informatika dari kampus Institut Asia Malang Teknologi dan Bisnis. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma penjadwalan Bayes Ratio Next. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke topik pembahasannya. Mohon izin untuk saya share screen. Sebentar. Nah, ini. Oke, algoritma penjadwalan highest ratio next. Ini dengan saya, Rival. Nah, ini NIM saya. Sebentar saya geser dulu untuk videonya. Nah, ini sebentar. Oke. Oke, pas. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya ada daftar seperti ini. Yang pertama ada definisi penjadwalan HRN, yang kedua tujuan algoritma HRN, yang ketiga cara kerja algoritma, yang keempat komponen pentingnya itu apa aja, yang kelima keunggulan dan kekurangan dari algoritma tersebut, kemudian yang terakhir ialah kesimpulan. Oke, lanjut saja ke definisi. Definisi algoritma penjadwalan highest ratio next atau bisa disingkat dengan HRN. Penjadwalan HRN adalah algoritma penjadwalan non-preemptif yang digunakan untuk memilih proses mana yang akan dijalankan selanjutnya. Teruskan rasio respon tertinggi. Respon ini dihitung dari waktu tunggu dan waktu eksekusi proses. Mohon maaf itu ada salah atau typo ketika saya mengetik. Mohon dimaklumi. Kemudian saya lanjutkan, HRN dirancang untuk mengatasi kelemahan algoritma shortest job next atau bisa disingkat SJN, yaitu kemungkinan terjadinya starvation atau proses dengan waktu eksekusi besar terus diabaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuannya itu apa aja sih? Yang pertama, mengurangi starvation dan memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang sudah lama menunggu. Yang kedua, ada menyeimbangkan antara proses dengan waktu eksekusi pendek dan proses dengan waktu eksekusi panjang. Yang terakhir, meningkatkan throughput atau jumlah proses yang diselesaikan dan responsiveness dalam sistem operasi. Oke, lanjut. Cara kerjanya. Yang pertama, ketika beberapa proses masuk ke ready queue, algoritma menghitung rasio respon untuk semua proses yang menunggu. Yang kedua, pilih proses yang memiliki nilai rasio respon tertinggi atau nilai RR terbesar. Yang ketiga, jalankan proses tersebut sampai selesai atau non-preemptive. Yang keempat, mengurangi starvation dan memberikan prioritas lebih tinggi pada proses yang sudah lama menunggu. Oke, lanjut ke formula cara kerjanya. Ini ada dua ya teman-teman. Ini ada rumusnya. Yang pertama, response ratio atau bisa disingkat RR. Ialah dengan cara waktu tunggu ditambah waktu eksekusi dibagi waktu eksekusi. Cara yang kedua, RR sama dengan 1 ditambah waktu eksekusi dibagi waktu eksekusi. Seperti itu. Kemudian komponen-komponen pentingnya dalam algoritma HRN itu ada apa aja? 1. Waktu tunggu atau waiting time. Waktu yang dihabiskan oleh proses dalam antrian sebelum dieksekusi. Yang kedua ada waktu eksekusi atau burst time. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Yang ketiga ada arrival time. Waktu kedatangan proses ke sistem. Selanjutnya, nah ini ada keunggulan algoritma highest ratio next atau HRN. Yang pertama saya sebutkan starvation dihindari. Maksudnya, proses dengan waktu eksekusi besar tetap memiliki peluang untuk dieksekusi karena waktu tunggunya terus bertambah, sehingga rasio responnya meningkat. Yang kedua ada penjadwalan adil.
Algoritma ini memberikan keseimbangan antara proses pendek dan panjang. Yang ketiga ada efisiensi, meningkatkan performa sistem dengan menyelesaikan proses secara efisien, seperti itu. Nah, kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, kompleksitas perhitungan lebih tinggi. Nah, maksudnya untuk setiap proses yang selesai, nilai RR harus dihitung ulang untuk semua proses dalam antrian. Yang kedua, tidak cocok untuk sistem real time. Karena sifatnya yang preemptif, algoritma ini tidak dapat menangani tugas yang memerlukan respon cepat. Jadi, algoritma ini banyak proses banget, dan untuk selesainya juga agak lama, memakan waktu lama, sehingga tidak dianjurkan ketika kita memprosesnya ingin sat-sat buat-buat seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh studi kasus. Contoh studi kasus penjadwalan HRN. Nah, ini ada proses saya inisialisasikan P1, P2, P3 yang kemudian ada arrival time atau bisa disingkat AT ya, 0, 1, 2, 3. Nah, ini sudah urut sama prosesnya. Kemudian ada burst time atau bisa disingkat BT. Nah, ini saya isikan sendiri 6483. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman di sebelah sini. Nah, ini untuk penyelesaiannya saya menggunakan Microsoft Word. Saya akan beralih ke Microsoft Word seperti ini. Nah, ini sudah muncul untuk tampilannya. Nah, ini sudah benar. Nah, ini untuk langkah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan kasus HRN ini harus mengikuti langkah. Yang pertama, kita harus mengikuti formula yang tadi, yang saya sebutkan di slide awal tadi, RR waiting time atau WT plus burst time, BT burst time. Nah, ini maksudnya burst time itu waktu eksekusi, waiting time itu waktu tunggu. Nah, yang sebelahnya, yang sebelah ini maksudnya itu sederhananya. Nah, 1 plus waiting time dibagi burst time. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita menentukan TAT atau bisa disingkat turnaround time. Nah, rumusnya seperti ini. Complete time maksudnya waktu selesai dikurangi waktu tibanya AT, seperti ini. Kemudian untuk mencari waiting time atau bisa disingkat WT sama dengan TAT dikurangi BT. BT ini maksudnya apa? Burst time. Sedangkan TAT seperti di atasnya ini, turnaround time. Nah, itu. Oke. Untuk formulanya sudah. Kemudian langkah yang pertama, inisialisasi dan proses pertama. Nah, di sini kan P1 menunjukkan waktu awalnya 0. Nah, ini proses yang tersedia P1 karena arrival time-nya P1 itu 0, langsung dieksekusi karena tidak ada proses antrian, seperti itu. Waktu eksekusi, waktu tibanya, start time, waktu mulai 0, waktu selesainya 6. Kenapa 6? Karena burst time P1 itu sama dengan 6. Nah, untuk tabel sementaranya bisa kita masukkan seperti ini. Proses CT seperti ini 6. Complete time itu maksudnya waktu selesai. Mohon maaf, ini agak saya isi bahasa Inggris juga. Nanti saya akan berusaha terjemahkan supaya teman-teman atau yang menonton video ini bisa lebih paham dalam materi penjelasan saya ini. Dan saya lanjutkan TAT sama dengan CT dikurangi AT. Maksudnya turnaround time TAT sama dengan CT waktu selesai dikurangi waktu tiba. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. WT waiting time TAT dikurangi BT. 6 kurangi 6 0. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kemudian lanjut ke langkah kedua. Nah, ini harus teliti banget ya teman-teman kita ngitungnya, karena ini untuk selanjutnya kita masuk ke proses yang kedua, jadi harus teliti dan kalau bisa ya hati-hati ngitungnya. Langkah kedua, kita menentukan respon rasionya. Pada waktu T-nya tadi 6, proses yang telah tiba adalah P2, P3, dan P4. Nah, kita menentukan RR di setiap P2, P3, dan 4. Rumusnya seperti ini, RR sama dengan 1 ditambah waiting time dibagi burst time.
sama dengan 1 ditambah 6 kurangi 1 dibagi 4. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 5/4 sama dengan, nah ini bentuk sederhananya secara desimal 2,25. Seperti halnya untuk P3. P3 itu sama. Nah, ini kenapa ada ada 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya saya jelaskan lagi di atas ya, teman-teman. Nah, ini maksudnya arrival time 1, 2, 3. Nah, itu yang diambil. Nah, kita lanjut ke P3. P3 RR sama dengan 1 ditambah WT per BT. Sama dengan 1 ditambah 6 kurangi 2 diper 8. Sama dengan 1 ditambah 4/8 sama dengan 1,5. Kenapa penyebutnya itu 8 yang P3? Nah, saya akan jelaskan kenapa itu 8. Kita kembali ke atas. Karena di P3 berstemnya itu angka 8 menunjukkan di sini. Nah, sehingga kita memasukkan untuk waktu eksekusinya itu 8 yang ini. Nah, untuk hasilnya tinggal dieksekusi aja, ketemu 1,5. Kemudian P4 itu sama, RR sama dengan 1 plus WT per BT sama dengan 1 plus 6 kurangi 3 per 3 sama dengan bisa dieksekusi seperti ini. Nah, hasilnya 2. Proses dengan RR tertinggi itu berapa? Nah, kita ambil rasio yang tertinggi, itu yang punyanya P2. Jadi, nilai tertingginya ialah 2,25. Maka P2 itu dijalankan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut proses langkah yang ketiga. Kita eksekusi P2. P2 waktu tibanya 6. Kemudian dengan waktu selesainya itu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi untuk tabel sementara eksekusi proses kedua ialah seperti ini. P2 10. Nah, kita menekan TAT-nya seperti ini, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Untuk waiting time-nya 9 kurangi 4 sama dengan 5 dari sini. Nah, untuk kita menghitung langkah yang keempat, yakni hitung RR dengan proses yang tersisa P3 dan 4. Nah, pada waktu tunggunya itu kan tadi 10, maka proses yang tersisa ialah P3 dan P4. Maka untuk menghitung RR-nya, jadi di bawah ini P3 RR sama dengan 1 ditambah waiting time per burst time sama dengan 1 ditambah 10 kurangi 2 per 8 sama dengan 1, 8 per 8, 2. Kemudian ada P4. P4-nya rumusnya hampir sama yang di atasnya, tinggal dieksekusi saja. 1 plus WT per BT sama dengan 1 ditambah 10 kurangi 3 per 3 bisa dieksekusi dan hasilnya ialah 3,33. Nah, kita sekarang menentukan rasio tertinggi itu berapa dan proses yang mana. Jadi kita memilih ke proses yang P4. Kenapa proses P4? Karena rasionya tinggi, yakni 3,33. Maka yang proses 4 itu dijalankan. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke eksekusi proses P4 yang tadi lebih besar 3,33 ya hasilnya. Oke, kita untuk waktu tibanya, waktu ini awal 10, kemudian waktu selesainya seperti ini 10 ditambah 3 sama dengan 13. Maka untuk tabel sementara yang dieksekusi P4 ialah seperti ini. Nah, ini bisa jelas P4 sama complete time-nya waktu selesai 13, TAT-nya 13 kurangi 3 sama dengan 10. Kemudian waiting time-nya 10 kurangi 3, 7. Nah, seperti itu untuk langkah yang kelima. Kemudian kita masuk ke langkah yang selanjutnya, langkah 6. Nah, ini menghitung rasio yang tersisa. Pada waktu tunggunya 13 tadi, hanya tersisa proses 3. Karena hanya satu proses, maka tidak perlu dihitung, teman-teman. Untuk rasionya, prosesnya langsung dijalankan. Maka, untuk langkah yang ketujuh, langsung dieksekusi P3-nya. Nah, seperti ini, waktu tibanya 13. Untuk
waktu selesainya 13 tambah 8 sama dengan 21. Maka untuk tabel akhirnya kita eksekusi semua, maka P3 berada di bagian terbawah. 21 untuk waktu selesai, TAT-nya 21 kurangi 2, 19, dan waiting time-nya seperti ini. Maka urutannya ialah P1, P2, P4, dan P3 yang terakhir. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Mungkin lebih detailnya seperti ini. Arrival time, burst time, complete time, TAT, WT. Nah, ini bisa dilihat untuk tabelnya seperti ini. Kemudian kita menghitung rata-rata TAT dan waiting time. Rumusnya ialah seperti ini. Ini semua dijumlah untuk TAT-nya, kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Itu ialah prosesnya sebanyak 4 kali. Nah, tinggal dieksekusi. 6 tambah 9 tambah 10 tambah 19. Dibagi 4. 4 bagi 4 ketemu 19 di sini. TAT average-nya atau rata-rata. Kemudian kita masuk ke rata-rata waiting time, menghitung. Nah, rumusnya hampir sama yang di atas. Seperti ini, 0 ditambah 5 tambah 7 tambah 11 dibagi 4. Sama dengan 23 dibagi 4, ketemu 5,75. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, urutan eksekusi sudah saya jelaskan seperti sebelumnya, seperti ini. Eksekusi proses P1, P2, P4, dan P3. Rata-ratanya 11 TAT, kemudian waiting time-nya 5,75. Nah, seperti itu untuk tahap penyelesaiannya. Kemudian masuk ke slide lagi. Nah, untuk studi kasusnya sudah terjawab, penyelesaiannya juga sudah. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya ialah HRN algoritma yang kuat untuk menyeimbangkan keadilan dan efisiensi dalam penjadwalan proses dengan meningkatkan prioritas proses yang telah lama menunggu. Algoritma ini memastikan tidak ada proses yang diabaikan terlalu lama. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Mungkin sekian video singkat pembelajaran atau sharing atau presentasi mengenai ujian tengah semester saya. Ini saya dapat tugas dari dosen saya, yakni Pak Zain, disuruh membuat video pembelajaran seperti ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, atau belibet dalam perkataan, salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rival Eka, pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa ya, follow, komen, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.